Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas akhir video pembelajaran akuntansi dari kelompok kami tentang hasil diskusi mengenai pembuatan jurnal khusus, jurnal rekapitulasi, buku besar pembantu, buku besar utama, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Di sini saya mewakili kelompok 4 yang beranggotakan Intan Zuhra, Isma Fadilah, Kalisa Aulia, Lili Mutiana, Nurhayani, Putri Nasution, Reza Setiawan, Santia Devima, dan saya sendiri, Wulana Priyani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal, yaitu UD Bintang adalah perusahaan yang didirikan oleh Nyonya Bulan pada awal bulan Desember 2020. Transaksi selama bulan tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember, Bulan menyetor uang tunai ke dalam rekening perusahaan di Bank BRI Cabang Putri Hijau sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya dibuatkan bukti kas masuk nomor BKM 01. Pada tanggal 3 Desember dibayar sewa toko untuk jangka waktu 1 tahun dengan mengeluarkan cek nomor AA01 sebesar 5 juta rupiah, serta dibuatkan bukti kas keluar nomor BKK01. Pada tanggal 5 Desember dibeli peralatan dari toko CV Furniture Indah seharga 15 juta, faktur nomor MI 512. Dari jumlah tersebut 10 juta dibayar dengan mengeluarkan cek nomor AA02 dan nomor BKK02. Pada tanggal 7 Desember dibeli tunai perlengkapan toko dari UD Jaya seharga 2 juta rupiah dan diterima faktur nomor L215. Selanjutnya dibuat nomor BKK03. Pada tanggal 10 Desember dibeli barang dagang dari PT Cahaya Indah seharga 12 juta rupiah dengan mengeluarkan cek nomor AA03 dan nomor BKK04. Pada tanggal 12 Desember dijual secara tunai barang dagang kepada toko laris seharga 6 juta rupiah dengan harga pokok penjualan 4 juta rupiah. Dibuat faktur nomor H001 dan nomor BKM02. Pada tanggal 17 Desember dibeli barang dagang dari PT Makmur Jaya seharga 30 juta rupiah. Diterima faktur nomor JM234, syarat pembayaran 3/10 N/30. Pada tanggal 18 Desember dikembalikan barang seharga 350.000 kepada PT Makmur Jaya karena kualitasnya tidak sesuai pesanan dengan mengeluarkan memo kredit nomor MK001. Pada tanggal 19 Desember dijual barang kepada UD Adaguna seharga 15 juta rupiah. Harga pokok penjualan 7 juta rupiah dengan menggunakan faktur nomor H002. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 20 Desember diterima kembali barang dagang dari UD Adaguna seharga 300.000 rupiah. Karena kualitasnya tidak sesuai pesanan, HPP barang diterima 100.000 rupiah. Dikeluarkan memo kredit nomor MK001. Pada tanggal 21 Desember dibayar beban iklan seharga 300.000 rupiah. Nomor BKK05. Pada tanggal 22 Desember dibayar utang kepada PT Makmur Jaya atas pembelian yang terjadi pada tanggal 17 dengan mengeluarkan cek nomor AA04 dan nomor BKK06. Pada tanggal 24 Desember dibayar beban listrik 350.000 rupiah, nomor BKK07. Pada tanggal 26 Desember diterima pelunasan piutang dari UD Adaguna atas penjualan yang terjadi tanggal 19, nomor BKM001. Pada tanggal 27 Desember, dibeli barang dagang dari PT Jaya Laris seharga 6 juta rupiah. Diterima faktur nomor 175. Syarat pembayaran 3/10 N/30. Pada tanggal 28 Desember dibayar beban air 200.000 rupiah, nomor BKK08. Pada tanggal 29 Desember, Prive Nyonya Bulan 3 juta rupiah, dibuat nomor BKK09. Pada tanggal 30 Desember dijual barang dagang kepada toko Montana seharga 7 juta rupiah dengan menggunakan faktur nomor H003 HPP 4 juta rupiah serta syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 31 Desember dibayar beban gaji karyawan 3 juta rupiah dengan mengeluarkan cek nomor AA05 dan membuat nomor BKK010. Adapun jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. 1. Penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 rupiah. Yang kedua, persediaan perlengkapan sebesar 1.500.000 rupiah. Yang diminta, buatlah jurnal khusus, jurnal rekapitulasi, buku besar pembantu, buku besar utama, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur.
Yang pertama kita masuk ke jurnal khusus. Pada 19 Desember dijual barang kepada OD Adaguna seharga 15 juta rupiah, harga pokok penjualan 7 juta rupiah dengan menggunakan faktur nomor H002, syarat pembayaran 2/10 N/30. Masuk ke jurnal penjualan, tanggal 19 Desember, nomor faktur H002, rekening di debit OD Adaguna, syarat ketentuan 2/10 N/30. Piutang 15 juta rupiah, harga pokok penjualan bertambah 7 juta rupiah, penjualan 15 juta rupiah, persediaan barang dagang bertambah 7 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember dijual barang dagang kepada toko Montana seharga 7 juta rupiah dengan menggunakan faktur nomor H003, HPP 4 juta rupiah, serta syarat pembayaran 2/10 N/30. Masuk ke jurnal penjualan, tanggal 30 Desember, nomor faktur H003, rekening di debit toko Montana, syarat ketentuan 2/10 N/30. Piutang bertambah 7 juta rupiah, harga pokok penjualan bertambah 4 juta rupiah, penjualan bertambah 7 juta rupiah, dan persediaan barang dagang bertambah 4 juta rupiah. Jumlahnya menjadi piutang 22 juta rupiah, harga pokok penjualan menjadi 11 juta rupiah, penjualan menjadi 22 juta rupiah, dan persediaan barang dagang menjadi 11 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Desember dibeli peralatan toko dari Civi Furniture Indah seharga 15 juta rupiah. Faktur nomor MI 512 dan jumlah tersebut 10 juta rupiah. Dibayar dengan mengeluarkan cek nomor AA02 dan nomor BKK02. Masuk ke jurnal pembelian, tanggal 5 Desember, rekening kredit Civi Furniture Indah. Nama akun peralatan. Jumlah 5 juta rupiah. Utang bertambah menjadi 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 17 Desember dibeli barang dagang dari PT Makmur Jaya seharga 30 juta rupiah. Diterima faktur nomor JM 234, syarat pembayaran 3/10 N/30. Masuk ke jurnal pembelian, tanggal 17 Desember, rekening kredit PT Makmur Jaya. Syarat ketentuan 3/10 N/30. Persediaan barang dagang bertambah menjadi 30 juta rupiah dan utang bertambah menjadi 30 juta rupiah. Masuk ke tanggal 27 Desember, dibeli barang dagang dari PT Jaya Laris seharga 6 juta rupiah, diterima faktur nomor 175, syarat pembayaran 3/10 N/30. Masuk ke jurnal pembelian, tanggal 27 Desember, rekening kredit PT Jaya Laris, ketentuan atau syarat 3/10 N/30. Persediaan barang dagang menjadi 6 juta rupiah. Kredit utang bertambah 6 juta rupiah. Jumlahnya menjadi di debit ada 41 juta rupiah, sedangkan di kredit juga 41 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Desember, Bulan menyetor uang tunai ke dalam rekening perusahaan di Bank BRI Cabang Putri Hijau sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya dibuatkan bukti kas masuk nomor BKM01. Masuk ke jurnal penerimaan kas tanggal 1 Desember, rekening kredit setoran awal, pos ref BKM01, kas bertambah menjadi 80 juta rupiah, nama akun, modal Nyonya Bulan jumlahnya menjadi 80 juta rupiah. Pada tanggal 12 Desember dijual secara tunai barang dagang kepada toko laris seharga 6 juta rupiah dengan harga pokok penjualan 4 juta rupiah. Dibuat faktur nomor H001 dan nomor BKM02. Masuk ke jurnal penerimaan kas tanggal 12 Desember, rekening kredit toko laris, pos ref BKM02, kas bertambah menjadi 6 juta rupiah, harga pokok penjualan 4 juta rupiah. Penjualan bertambah menjadi 6 juta rupiah, persediaan barang dagang menjadi 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 26 Desember diterima pelunasan piutang dari OD Adaguna atas penjualan yang terjadi tanggal 19, nomor BKM 001. Masuk ke jurnal penerimaan kas tanggal 26 Desember, rekening kredit OD Adaguna, pos ref BKM 001, kas menjadi 14.406.000. Potongan harga 294, piutang menjadi 14.700.000. Jumlahnya menjadi kas 100.406.000, harga pokok penjualan berjumlah 4 juta, potongan harga menjadi 294.000, penjualan berjumlah 6 juta rupiah,
persediaan barang dagang berjumlah Rp4 juta, serta piutang berjumlah Rp14.700.000. Tanggal 3 Desember dibayarkan sewa toko untuk jangka waktu 1 tahun dengan mengeluarkan cek nomor AA01 sebesar 5 juta serta dibuatkan bukti kas keluar nomor BKK01. Masuk ke jurnal pengeluaran kas tanggal 3 Desember, nomor cek AA01, rekening kredit sewa dibayar di muka, pos ref BKK01. Akun lainnya menjadi Rp5 juta, kasnya bertambah menjadi Rp5 juta. Masuk ke tanggal 5 Desember, dibeli peralatan toko dari CV Furniture Indah seharga Rp15 juta, faktur nomor MI 512 dari jumlah tersebut Rp10 juta, dibayar dengan mengeluarkan cek nomor AA02 dan nomor BKK02. Masuk ke jurnal pengeluaran kas tanggal 5 Desember, nomor cek AA02, rekening kredit peralatan toko, pos ref BKK02. Akun lainnya menjadi Rp10 juta, kas bertambah menjadi Rp10 juta. Masuk ke tanggal 7 Desember, dibeli tunai perlengkapan toko dari UD Ajaya seharga Rp2 juta dan diterima faktur nomor L215. Selanjutnya dibuat nomor BKK03. Masuk ke jurnal pengeluaran kas tanggal 7 Desember, nomor cek L215, rekening kredit perlengkapan, pos ref BKK03. Akun lainnya bertambah Rp2 juta, kasnya bertambah Rp2 juta. Kemudian tanggal 10 Desember dibeli barang dagang dari PT Cahya Indah seharga Rp12 juta dengan mengeluarkan cek nomor AA03 dan nomor BKK04. Masuk ke jurnal pengeluaran kas tanggal 10 Desember, nomor cek AA03, rekening kredit PT Cahya Indah, pos ref BKK04, persediaan barang dagang bertambah menjadi Rp12 juta dan kas bertambah menjadi Rp12 juta. Pada tanggal 21 Desember dibayar beban iklan seharga Rp300.000 nomor PKK05. Masuk ke jurnal pengeluaran kas tanggal 21 Desember, rekening kredit beban iklan, pos ref BKK05. Akun lainnya menjadi Rp300.000, kas berkurang Rp300.000. Tanggal 22 Desember dibayar utang kepada PT Makmur atas pembelian yang terjadi pada tanggal 17 dengan mengeluarkan cek nomor AA04 dan nomor BKK06. Masuk ke jurnal pengeluaran kas tanggal 22 Desember, nomor cek AA04, rekening kredit PT Makmur Jaya, pos ref BKK06. Utang menjadi Rp29.650.000, diskon pembelian Rp889.500, kas berkurang Rp28.760.500. Pada tanggal 24 Desember dibayar beban listrik Rp350.000 nomor BKK07. Masuk ke jurnal pengeluaran kas tanggal 24 Desember, beban listrik pos ref BKK07, akun lainnya Rp350.000, kas Rp350.000. Masuk ke tanggal 28 Desember dibayar beban air Rp200.000 nomor BKK08. Jurnal pengeluaran kas 28 Desember, rekening kredit beban air, pos ref BKK08. Akun lainnya Rp200.000, kas berkurang Rp200.000. Tanggal 29 Desember, Brave Nyonya Bulan Rp3 juta, dibuat nomor BKK09. Masuk ke jurnal pengeluaran kas 29 Desember, rekening kredit Brave Nyonya Bulan, pos ref BKK09. Akun lainnya Rp3 juta, kas berkurang Rp3 juta. Masuk ke tanggal 31 Desember, dibayar beban gaji karyawan Rp3 juta dengan mengeluarkan cek nomor AA05 dan membuat nomor BKK10. Masuk ke jurnal pengeluaran kas 31 Desember, nomor cek AA05, rekening kredit beban gaji, pos ref BKK010. Akun lainnya menjadi Rp3 juta, kas berkurang Rp3 juta. Jumlah persediaan barang dagang menjadi Rp12 juta, utang menjadi Rp29.650.000, akun lainnya menjadi Rp23.850.000, diskon pembelian menjadi Rp889.500, kas menjadi Rp64.610.500. Kemudian masuk ke tanggal 18 Desember, dikembalikan barang seharga Rp350.000 kepada PT Makmur Jaya karena kualitasnya tidak sesuai pesanan, dengan mengeluarkan memo kredit nomor MK001.
Masuk ke jurnal memorial tanggal 18 Desember, keterangan utang dagang di debit Rp350.000, presiden barang dagang di kredit Rp350.000. Tanggal 20 Desember, diterima kembali barang dagang dari UD Adaguna seharga Rp300.000. Karena kualitasnya tidak sesuai pesanan, HPP barang diterima Rp100.000. Dikeluarkan memo kredit nomor MK001. Masuk ke jurnal memorial tanggal 20 Desember, keterangan rater penjualan di debit Rp300.000, piutang dagang di kredit Rp300.000, persediaan barang dagang di debit Rp100.000, dan harga pokok penjualan di kredit Rp100.000. Masuk ke jurnal rekapitulasi, jurnal penjualan, piutang Rp22 juta di debit, HPP Rp11 juta di debit, penjualan Rp22 juta di kredit, PBD Rp11 juta di kredit. Jumlahnya sama-sama Rp33 juta. Kemudian masuk ke jurnal pembelian, PBD Rp36 juta di debit, peralatan Rp5 juta di debit, hutang Rp41 juta di kredit. Jumlahnya Rp41 juta. Kemudian jurnal penerimaan kas. Kas Rp100.406.000 di debit, HPP Rp4 juta di debit, potongan penjualan Rp294.000 di debit, penjualan Rp6 juta di kredit, PBD Rp4 juta di kredit, piutang Rp14.700.000 di kredit, modal Rp80 juta di kredit. Jumlahnya Rp104.700.000. Kemudian jurnal memorial, utang dagang Rp350.000 di debit, PBD Rp350.000 di kredit, retro penjualan Rp300.000 di debit, piutang dagang Rp300.000 di kredit, PBD Rp100.000 di debit, harga pokok penjualan Rp100.000 di kredit. Jumlahnya Rp650.000 untuk debit. Kemudian untuk jumlah kredit ada Rp750.000. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Sewa dibayar di muka Rp5 juta di debit, peralatan toko Rp10 juta di debit, perlengkapan Rp2 juta di debit, PBD Rp12 juta di debit, beban iklan Rp300.000 di debit, utang Rp29.650.000 di debit, beban listrik Rp350.000 di debit, beban air Rp200.000 di debit, prive nyonya bulan Rp3 juta di debit, beban gaji Rp3 juta di debit, diskon pembelian Rp889.000 di kredit. Jumlahnya Rp65.500.000. Kemudian masuk ke buku besar pembantu. Nama debitur UD Adaguna, keterangan jurnal penjualan, debit Rp15 juta, saldo di debit Rp15 juta. Kemudian debitur toko Montana, keterangan jurnal penjualan, debit Rp7 juta, saldo di debit Rp7 juta. Kemudian nama debitur UD Adaguna, keterangan jurnal penerimaan kas, kredit Rp14.700.000, saldo di debit Rp14.700.000. Kemudian nama debitur UD Adaguna, keterangan jurnal memorial, debit Rp300.000, saldo Rp300.000 di debit. Kemudian masuk ke buku besar pembantu hutang. Nama kreditur CV Furniture Indah, keterangan jurnal pembelian, kredit Rp5 juta, saldo di kredit Rp15 juta. Nama kreditur PT Makmur Jaya, keterangan jurnal pembelian, kredit Rp30 juta, saldo di kredit Rp30 juta. Kemudian nama kreditur PT Jaya Laris, keterangan jurnal pembelian, kredit Rp600.000, saldo di kredit Rp6 juta. Kemudian nama kreditur PT Makmur Jaya, keterangan jurnal pengeluaran kas, di debit Rp29.650.000, saldo di kredit Rp29.650.000. Kemudian nama kreditur PT Makmur Jaya, keterangan jurnal memorial, kredit
Rp350.000. Saldo di kredit Rp350.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam buku besar utama. Pada buku besar utama ini, akun-akun yang dicatat adalah akun-akun yang terdapat di dalam jurnal rekapitulasi. Semua akun yang terdapat dalam jurnal rekapitulasi dijadikan satu di dalam buku besar ini. Seperti akun piutang, akun penjualan, akun persediaan barang dagang. Kemudian akun peralatan, akun utang, akun potongan penjualan, akun modal. Semua keterangan dicatat posting karena semua yang ada di jurnal rekapitulasi akan diposting ke dalam buku besar ini. Kemudian ada akun perlengkapan, sewa dibayar di muka, beban iklan, kas, dan beban listrik. Kemudian, apabila letaknya di debit pada akun rekapitulasi, maka pada buku besar juga diletakkan di debit. Begitu juga sebaliknya, jika pada jurnal rekapitulasi terletak di kredit, maka pada buku besar juga diletakkan di kredit. Nah, apabila debit dan kredit disatukan, maka dia akan dikurang. Tetapi bila debit dan debit, maka dia akan ditambah. Seperti contoh pada akun harga pokok penjualan yang akan kita jumpai nanti. Nah, kemudian dari mana angka-angka tersebut didapat? Angka-angka tersebut dapat kita semua ketahui dari referensi yang saya ambil. Seperti contoh JJ yang berarti jurnal jual. Berarti angka tersebut diperoleh dari jurnal rekapitulasi yang ada pada jurnal jual ataupun jurnal penjualan. JKM berarti jurnal kas masuk dan seterusnya. Kemudian masuk kita kepada neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini semua akun yang ada di dalam buku besar dipindahkan ke dalam neraca saldo. Jumlahnya adalah hanya jumlah akhir dari penjumlahan buku besar tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah penyesuaian yang akan dicatat setiap akhir tahun, seperti adanya penyusutan peralatan serta adanya sisa dari perlengkapan. Jurnal penyesuaian biasanya akan diketahui pada akhir periode. Kemudian kita masuk ke dalam neraca lajur. Pada neraca lajur ini kita hanya tinggal memindahkan saja. Akun neraca saldo kita pindahkan, kemudian begitu juga dengan jurnal penyesuaian. Kemudian ada tambahan seperti jurnal setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nah, jurnal setelah penyesuaian ini adalah hal yang akan menjadi pedoman untuk kita mencatat laba rugi serta neraca. Seperti pada akun perlengkapan. Pada neraca saldo kolom debit berjumlah Rp2 juta. Kemudian adanya jurnal penyesuaian pada kredit yang berjumlah Rp500.000. Untuk dipindahkan kepada kolom setelah penyesuaian, maka Rp2 juta yang didebit di kolom neraca saldo dikurang dengan Rp500.000 yang ada di jurnal penyesuaian di kolom kredit. Ingat, apabila debit dan berjumpa dengan kredit, maka dia akan dikurang. Apabila debit dan debit akan ditambah, dan kredit juga akan ditambah. Sehingga Rp2 juta dikurang dengan Rp500.000 berjumlah Rp1 juta. Karena tidak ada lagi penyesuaian yang ada di jurnal penyesuaian yang perlu dikurang ataupun ditambah, maka selebihnya dipindahkan saja ke kolom setelah penyesuaian. Nah, pada akun laba rugi dan neraca, kita hanya berpedoman pada jumlah-jumlah pada kolom
setelah penyesuaian. Ingat, hanya pada kolom setelah penyesuaian. Nah, pada kolom laba rugi, akun-akun yang dicatat hanyalah akun pendapatan dan akun-akun beban. Pendapatan seperti apa? Seperti penjualan, potongan penjualan, beban iklan, beban listrik, beban air, dan masih banyak lagi beban-beban lainnya, beban gaji. Dan tambahannya adalah harga pokok penjualan. Selebihnya, maka akun-akun itu akan dicatat pada neraca. Akun yang tidak dicatat pada laba rugi akan dicatat pada neraca. Nah, kemudian ada tanda kuning pada di laba bersih tersebut. Kenapa ya ditandai kuning? Nah, pada tanda kuning tersebut ada jumlah senilai 7.545.500. Begitu juga di neraca. Nah, 7.545.500 ini adalah hasil pengurangan dari jumlah kredit yang ada di laba rugi sebesar 28.889.500 dikurangi dengan jumlah debit yang ada di kolom laba rugi senilai 21.344.000. Dengan hasilnya 7.545.500. Nah, apabila hasil pengurangan tadi ditambah dengan debit yang ada di laba rugi, hasilnya sama dengan yang ada di kredit pada laba rugi, maka itu balance. Nah, kemudian kenapa juga dicatat pada neraca? Apabila di laba rugi ditambahkan di debit, maka pada neraca saldo juga ditambahkan, tetapi tidak di debit melainkan di kredit. Tetapi apabila dikurangi di kredit pada kolom laba rugi, maka di debit juga dikurangi. Nah, pada neraca kolom kredit ditambahkan 7.545.500. Pada saat penambahan tersebut, hasilnya balance dengan jumlah yang ada di debit pada kolom neraca tersebut. Nah, dengan balance tersebut artinya kemungkinan besar perkiraan kita benar. Disitulah letaknya kita tahu apakah penjumlahan yang kita lakukan, pengiraan yang kita lakukan benar atau tidak. Apabila balance, maka kemungkinan besarnya benar. Baiklah, sekian video singkat dari kami tentang metode perpetual. Atas segala kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.